Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri pertemuan ini. Salawat serta salam saya haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya terang benderang di dunia ini. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Bapak Dian Friantoro, SMA. Perkenalkan, nama saya Nilam Suci Mutia Saidah dengan nomor akhir NPM 020 selaku moderator dan rekan-rekan saya yang akan menyampaikan materi yaitu Refriza Nurinsani dengan akhir NPM 006, lalu Ripa Cahaya Laila dengan akhir NPM 008 dan Rizky Asidki dengan nomor akhir NPM 016. Pada kesempatan pagi ini, kami akan menyampaikan hasil dari diskusi dan penelitian kami yang berjudul Digitalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, zakat dan wakaf merupakan dua instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, pengelolaan zakat dan wakaf juga dituntut untuk beradaptasi. Digitalisasi menjadi peluang strategis untuk menjawab tantangan klasik, mulai dari kurangnya literasi, keterbatasan akses, hingga lemahnya transparansi. Melalui forum ini, kita akan membahas bersama bagaimana peran teknologi informasi. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi akan dibawakan oleh Ripa Cahya sebagai penyampai pendahuluan dan materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Perkenalkan, nama saya Ripa Cahya Laila, NPM 243402111008 sebagai pemateri pertama. Sesuai dengan judul ataupun tema yang kita ambil, yaitu digitalisasi zakat dan wakaf di Indonesia. Di Indonesia, potensi zakat mencapai 327 triliun, tapi realisasinya baru sekitar 28 triliun. Artinya masih ada kesenjangan besar antara potensi dan hasil nyata. Wakaf juga berperan dalam pembangunan seperti pendidikan dan kesehatan, tapi pengelolaannya masih terhambat oleh sistem yang kurang efisien, jangkauan terbatas, dan rendahnya kepercayaan publik. Disinilah digitalisasi hadir sebagai solusi. Teknologi seperti aplikasi, blockchain, dan AI bisa meningkatkan efisiensi, memperluas akses, dan membangun transparansi. Beberapa negara bahkan telah membuktikan keberhasilannya. Namun, digitalisasi juga menghadapi tantangan seperti regulasi yang belum siap, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan SDM. Karena itu dibutuhkan pendekatan pendidikan yang tepat, salah satunya melalui Project Based Learning ini, atau yang biasa kita sebut dengan PJBL, yang bisa membekali mahasiswa dengan kemampuan digital, sosial, dan keagamaan secara seimbang. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian yang kelompok kami ambil. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam kondisi dan tantangan digitalisasi zakat dan wakaf di tingkat lokal. Data yang dikumpulkan melalui dua cara. Yang pertama, studi literatur dengan menelaah jurnal, buku, dan dokumen resmi dari lembaga zakat untuk mendapatkan landasan teori. Yang kedua, yaitu kami menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Dilakukan kepada dua informan kunci, yaitu seorang pengelola zakat dari UPZ dan ketua DKM At-Taubah. Wawancara ini menggali pengalaman dan tantangan teknis dalam penerapan digitalisasi. Untuk menganalisis datanya, kami menggunakan teknik analisis tematik, mulai dari reduksi data, pengkodean tema, hingga penarikan kesimpulan.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pendahuluan dan metode penelitian yang kelompok kami ambil. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ripa Cahya Laila karena telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya dipersilahkan kepada Replija untuk menyampaikan materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan hasil dan pembahasan yang telah kelompok kami lakukan. Oke, jadi hasil dan pembahasan yang pertama yaitu mengenai pandangan pengelola terhadap digitalisasi. Dari hasil wawancara kami dengan pengelola UPZ Al-Muhajirin dan DKM At-Taubah, mereka menyambut baik digitalisasi zakat karena dinilai mempermudah proses pencatatan, peningkatan transparansi, dan memperluas jangkauan. Seperti yang disampaikan Bapak Joni selaku pengelola UPZ, digitalisasi sejalan dengan semangat Islam yang memudahkan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekedar tambahan, tetapi menjadi standar baru dalam pengelolaan zakat yang lebih akuntabel dan diterima oleh generasi digital. Menurut Latifah dan Lubis juga, teknologi seperti aplikasi dan QR Code memungkinkan muzaki menunaikan zakat kapan saja dan dari mana saja. Bahkan digitalisasi juga membangun ulang kepercayaan muzaki karena zakat lebih transparan dan tepat sasaran. Inilah kekuatan digitalisasi menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat nilai spiritual dan sosial zakat. Next, yang kedua yaitu tantangan real pengelola zakat dan wakaf. Meskipun digitalisasi zakat menawarkan banyak peluang, kenyataannya di lapangan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Dari wawancara, kami menemukan bahwa literasi zakat dan digitalisasi masyarakat, terutama di daerah pedesaan, masih sangat rendah. Banyak yang masih menganggap zakat hanya sebatas zakat fitrah. Selain itu, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia menjadi hambatan tersendiri karena pengelola masih dilakukan secara sukarela dan belum profesional. Hal ini menunjukkan bahwa upaya digitalisasi sering terhambat di tahap implementasi karena minimnya pelatihan dan tidak adanya sistem informasi yang terintegrasi antara lembaga. Namun, tantangan ini bisa diatasi. Solusinya di antara lain melalui pelatihan teknologi, kerjasama dengan institusi pendidikan, serta kebijakan yang lebih mendukung. Edukasi zakat juga perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pesantren, madrasah, dan tokoh-tokoh masyarakat agar literasi dan kesadaran masyarakat meningkat secara bertahap. Next, yang ketiga yaitu peluang pengelolaan zakat. Meskipun tantangan digitalisasi zakat masih ada, peluang pengembangannya tetap terbuka luas. Dari wawancara, kami menemukan bahwa bulan Ramadan menjadi momen strategis untuk mendorong partisipasi masyarakat. Bapak Joni selaku pengelola UPZ menyebutkan semangat berbagi saat Ramadan sangat tinggi dan menurut Bapak Aib Sapullah selaku Ketua DKM, zakat juga menjadi sarana dakwah dan sosial dan penambahan pahala juga. Artinya, zakat digital bukan hanya soal administrasi, tapi bagian dari semangat keislaman yang relevan dan menyentuh. Dengan bantuan teknologi, lembaga zakat bisa menyebarkan pesan edukasi dalam bentuk yang lebih ringan, visual, dan mudah dipahami. Dan seperti yang dikatakan Latifah dan Lubis juga, digitalisasi sangat efektif menarik partisipasi generasi milenial yang terbiasa dengan platform digital. Bahkan kini zakat bisa dibayar otomatis tiap bulan lewat fitur donasi berkala di aplikasi keuangan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Repliza Nurinsani karena telah menyampaikan materi kedua. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Rizky Asidki untuk menyampaikan materi terakhir. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menerangkan. Realisasi zakat Indonesia masih jauh dari optimal. Data Basnas 2023 menunjukkan potensi zakat nasional sebesar
327 triliun, namun realisasi nyatanya baru di bawah 5%. Ini mencerminkan adanya gap yang besar antara potensi dan kenyataan di lapangan. Menurut Bapak Aib Saipullah, faktor penghambat utama terletak pada minimnya pemahaman masyarakat, belum meratanya lembaga zakat, serta lemahnya sinergi antar organisasi. Tanpa sistem pendukung yang kuat, potensi besar ini hanya akan jadi angka di atas kertas. Latifah dan Lubis menyarankan intervensi berbasis data dan teknologi seperti integrasi zakat dalam sistem gaji, insentif fiskal bagi perusahaan yang menyalurkan zakat karyawan, serta optimalisasi zakat melalui payroll system. Namun, strategi ini membutuhkan komitmen lintas sektor dari pemerintah swasta, lembaga zakat, hingga masyarakat. Jika dilakukan konsisten, zakat bisa sejajar dengan instrumen pembangunan lain seperti pajak dan CSR. Yang kelima, ada peningkatan kesadaran zakat. Peningkatan kesadaran zakat perlu disesuaikan dengan konteks lokal. Pendekatan formal sering kurang efektif jika tidak menggunakan bahasa dan nilai yang akrab di masyarakat, akar rumput. Bapak Joni menyarankan edukasi berbasis budaya dan agama, melibatkan kiai, tokoh adat, serta pesantren dengan bahasa sederhana agar zakat dipahami sebagai bagian identitas lokal. Mufti Hasan juga mendorong pemanfaatan media sosial, infografis, dan video pendek untuk menjangkau generasi muda. Kombinasi pendekatan digital dan budaya dinilai efektif memperluas jangkauan edukasi zakat. Dengan memadukan lokalitas, teknologi, dan nilai spiritual, zakat dapat menjadi gerakan sosial yang lebih relevan, sekaligus membuka ruang kolaborasi lintas sektor, seperti kurikulum zakat, informal, dan lomba edukasi. Selanjutnya ada membangun kepercayaan publik. Realisasi zakat di Indonesia masih sangat rendah, baru di bawah 5% dari potensi 327 triliun. Kendala utamanya minimnya pemahaman masyarakat, belum meratanya lembaga zakat, dan lemahnya sinergi. Solusi yang ditawarkan berupa integrasi zakat dalam sistem gaji, insentif fiskal, dan otomatisasi pemotongan zakat yang membutuhkan komitmen lintas sektor. Kesadaran zakat juga perlu pendekatan lokal budaya dengan melibatkan tokoh agama dan pesantren, menggunakan bahasa sederhana. Pendekatan digital seperti media sosial dan konten visual dinilai efektif menjangkau generasi muda, sehingga zakat dapat lebih diterima sebagai gerakan sosial yang relevan. Kepercayaan publik jadi fondasi utama dengan penerapan transparansi melalui pelaporan daring, audit publik, hingga blockchain. Transparansi ini bukan hanya administratif, tapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dan mendorong peningkatan jumlah muzaki. Terima kasih, itu sedikit presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizky karena telah menyampaikan materi terakhir. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan terkait materi. Digitalisasi zakat merupakan langkah strategis yang disambut positif oleh para pengelola zakat di lapangan. Teknologi tidak hanya memberikan kemudahan secara teknis, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan relevansi sosial spiritual zakat dalam kehidupan modern. Meskipun demikian, proses digitalisasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal literasi digital dan zakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta infrastruktur yang belum merata, khususnya di daerah pedesaan. Kendati terdapat kendala, peluang pengembangan zakat digital tetap terbuka lebar, terutama dengan memanfaatkan momentum keagamaan seperti Ramadan dan dukungan teknologi yang dapat menjangkau generasi muda serta memperluas partisipasi muzaki. Realisasi potensi zakat nasional yang masih jauh dari angka optimal menandakan perlunya intervensi kebijakan, integrasi sistem, serta peningkatan sinergi antar lembaga zakat. Strategi peningkatan kesadaran masyarakat berbasis lokalitas, kultural, dan pendekatan spiritual terbukti lebih efektif dalam membangun kedekatan emosional dengan zakat. Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan publik dengan menggabungkan teknologi, kearifan lokal, dan tata kelola profesional. Zakat dapat berkembang sebagai instrumen pembangunan sosial yang berkelanjutan sekaligus memperkuat identitas keislaman masyarakat. Demikian, semoga presentasi ini dapat memberi manfaat. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan rekan-rekan semuanya. Saya tutup presentasi kelompok kami di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.